Dan informasi yang saya dapatkan itu adalah bahwa PKS mengusung Cagup, tapi kok beberapa menit jadi Cawagup kan? Ini yang cukup menarik. Apakah PKS tidak bisa bercerai atau berpisah dengan Anies? Hal yang juga akan merugikan bagi Anies adalah karena kan pemilihnya Anies dengan PKS kan sama, Mbak. Ya, Artinya Anies dan PKS itu sama. Artinya dengan Soebul Iman jadi cawagupnya Anies, itu mungkin hanya memperkokoh dukungan pemilih PKS ke Anies, tapi bukan menambah itu kan. Sohibul Iman belum bisa melengkapi apa yang dibutuhkan oleh Anies untuk bisa menang telak di ya. Pilkada Jakarta. Karena kita harus berhitung, Anies ini bukan hanya petahana di Jakarta, dia mantan calon presiden. Kalau dia hanya mendapatkan 50% plus 1, ini kan nggak menarik, Mbak. Tribunnews on Fokus, Tribuners, hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners terbaru PKS menyatakan partainya akan mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Keputusan ini diambil berdasarkan saran serta masukan dari tokoh agama dan masyarakat hingga sejumlah cendekiawan. Saya akan membahas terkait pernyataan dari PKS yang secara resmi mengatakan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman ini. Tribuner sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya. Ada pengamat politik dari Aljabar Strategi Kadam Mas Rifki Caniago. Mas Rifki, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar Mas Rifki? Alhamdulillah sehat, Mbak Nila. Selamat sore. Selamat sore Mas Rifki, terima kasih menyempatkan waktunya berdiskusi bersama dengan saya. Masih hangat sekali Mas Rifki, beberapa menit yang lalu ini Ya, informasinya termasuk postingan terbaru dari PKS juga yang ternyata setelah kemarin mengatakan mengusung Sohibul Iman untuk PKS ini adalah sebagai wakil gubernur dan calon gubernurnya masih sama Anies Baswedan. Saya ingin minta pengantar, silakan Mas Rifki. iya, momentum ini juga barusan juga saya lihat di apa Instagram juga Facebook ya. Hmm, Jakarta aman, Anies Sohibul Iman. betul. Artinya ini kan cukup menarik. Artinya baru kemarin ini kan bahwa PKS kabarnya bertemu dengan Nasdem juga sebelum mengusulkan nama Sohibul Iman sebagai cagup. Dan informasi yang saya dapatkan itu adalah bahwa PKS mengusung cagup, tapi kok beberapa menit jadi cawagup kan? Ini yang cukup menarik. Apakah PKS tidak bisa bercerai atau berpisah dengan Anies sehingga meskipun narasi awalnya itu adalah menginginkan posisi sebagai cagup, tapi mungkin lebih aman untuk jadi cawagup Anies. Dan menarik di sini, Mbak, tentu secara garansi politik PKS juga realistis ya, karena memang dia adalah pemilik kursi terbesar di DPRD DKI Jakarta. Dan tentu dengan dia mengusung kader tersendiri untuk jadi cawagup, paling tidak ini juga akan memudahkan bagaimana apakah itu kepentingan untuk Mas Anies karena mesin politik PKS di Jakarta kan kita akui ya bahwa kemenangan Mas Anies di Pilkada 2017 ada jasa PKS. Yang kedua, tentu PKS juga ingin mendapatkan garansi setelah misalnya ketika Anies penggantinya dia berharap penggantinya uh, dulu Sandiaga Uno adalah orang PKS tapi nggak dapat PKS tapi ke Gerindra Hmm. dan lama puasa politik di Jakarta dan juga panen suara di Pileg 2024 paling tidak harapan bagi PKS tentu ya kalau nggak dapat cagup ya cawagup lah. Paling tidak koalisi ini cukup menarik dalam konstelasi ke depan. Paling tidak dari beberapa nama bursa yang ada, kalau memang koalisi ini jadi sampai daftar ke KPU, cukup menarik lah pilkada Jakarta karena memang dimulai dari Anies, bukan dimulai dari Ahok atau Ridwan Kamil gitu. Oke, Jakarta aman dengan Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Ini yang kemudian sudah mulai digaungkan. Kalau dari analisa Mas Rifki, apakah kemudian keputusan PKS ini sudah cukup ideal dengan mengusung Anies Baswedan dan juga kadernya sendiri Sohibul Iman begitu? Karena kan yang kita tahu PKS masih butuh partai lain nih Mas untuk Hmm. kemudian bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Ya, kalau saya membaca, tentu dalam kepentingan PKS tentu menarik. Tapi hal yang juga akan merugikan bagi Anies adalah karena kan pemilihnya Anies dengan PKS kan sama, Mbak. Ya, Artinya Anies dan PKS itu sama. Artinya dengan Soebul Iman jadi cawagupnya Anies, itu mungkin hanya memperkokoh dukungan pemilih PKS ke Anies, tapi bukan menambah itu kan. Artinya saya membaca bahwa Anies untuk masuk ke kelompok nasionalis atau kelompok yang lebih tengah, ini akan juga kesulitan ketika misalnya dia memilih wakil dari PKS. Ini yang pertama.
Yang kedua, kita juga harus membaca bahwa kekuatan politik yang tidak dimiliki oleh PKS adalah maupun masalahnya adalah logistik. Artinya PKS oke mungkin memiliki mesin politik yang kuat, tapi dia tidak memiliki sponsor yang kuat untuk menghidupkan mesin. Artinya tentu juga harus ada sponsor yang jelas juga untuk memenangkan Jakarta Aman ini di Pilkada Jakarta. Karena dukungan politik yang muncul ini tentu juga harus didukung oleh kekuatan politik yang ada. Karena ketika misalnya duet ini sama dalam konteks cagup dan cawagup memiliki efek elektoral yang sama, itu juga akan kurang menarik bagi para bohir atau para sponsor politik untuk mendukung dia di Jakarta. Yang kedua, segmentasi ini kan yang diberikan apa adalah kelompok nasionalis Hmm. atau moderat. Artinya, kalau PKS jadi cawagupnya, Anies juga malah akan menjauhkan pemilih yang tengah maupun moderat untuk mendukung Anies. Ketika misalnya ada kelompok atau figur yang juga solid, misalnya Ridwan Kamil atau Ahok, ini juga akan membahayakan bagi Anies meskipun Anies dianggap petahana. Hmm. Jaminan kemenangan Anies Baswedan artinya dengan membersamai Sohibul Iman dan juga diusung oleh PKS sendiri meskipun secara elektabilitas atau kepuasan publik cukup tinggi di Jakarta, ini belum jaminan untuk bisa menang artinya, Mas Rifki. Belum, Mbak, karena memang secara mesin politik ini kita akui PKS cukup kuat ya, Mbak. Artinya mesin politik PKS itu cukup diakui untuk memenangkan di pilkada, apalagi level Jakarta. Dan dia udah menguji di Pileg 2024 kemarin. Tetapi kan pilkada ini beda-beda, Mbak, apalagi Jakarta. Kepentingannya banyak. Artinya meskipun Jakarta tidak seksi lagi sebagai ibu kota, mungkin begitu. Tapi Jakarta sebagai pemilik APBD besar dan juga sotan kamera untuk menjadi batu loncatan menyuduh presiden, ini menarik bagi semua orang, Mbak. Artinya, tentu semua orang berkepentingan ketika mereka tidak mendapatkan cagup, paling tidak cawagup. Makanya ininya akan jadi garansi bagi PKS. Makanya Anies akan berkompromi lagi untuk menentukan siapa cawagupnya, apakah tetap PKS atau siapa. Atau misalnya PKS mendapatkan dana pemenangan dari cawagupnya nanti. Misalnya fenomena misalnya kayak Sandi Uno jadi wakilnya Anies. Ini kan juga ada yang bilang seperti itu. Hmm. Bahwa PKS juga mengalah. Artinya tapi Sandi didukung dengan ada bantuan dari Mas Sandi. Tetapi yang menarik di sini adalah bahwa figur dari Sohibul Iman belum begitu kuat sebagai cawagup meskipun dia itu mantan presiden PKS. Tapi secara elektoral di masa basisnya PKS maupun pemilih Anies mungkin oke saja. Tapi Sohibul Iman belum bisa melengkapi apa yang dibutuhkan oleh Anies untuk bisa menang telak di Ya. Pilkada Jakarta. Karena kita harus berhitung Anies ini bukan hanya petahana di Jakarta, dia mantan calon presiden. Kalau dia Hmm. hanya mendapatkan 50% plus satu, ini kan nggak menarik, Mbak, sebagai mantan calon presiden gitu. Oke, ada catatannya adalah bagaimana Anies Baswedan ini bisa menang telak begitu ya, Mas Rifki ya, di Jakarta. Kalau membicarakan kemudian koalisi yang berkemungkinan bisa membersamai PKS untuk mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Kalau dibutuhkan kan pasti dari partai-partai dengan nasionalis begitu ya. Mas Rifki, apakah kemudian PDIP ini ada kemungkinan untuk bisa bersama dengan PKS atau dengan dideklarasikannya atau dengan dipilihnya Anies bersama dengan Soebul Iman malah justru semakin menjauhkan PDIP. Ya, kalau misalnya PDIP akan nanti bergabung dengan Anies atau mungkin menjadi mendukung Anies, tentu garansinya besar juga, Mbak. Dia Hmm. meminta tentu cawagup Anies. Ini yang akan kepentingan PDIP. Karena garansinya tentu tidak akan menguntungkan bagi PDIP ketika mendukung Anies nggak ada cawagup dari PDIP. Karena kader PDIP kan juga berhitung karena Anies ini kan juga satu kali di DKI Jakarta kan. Paling tidak ketika Anies maju di presiden nanti, kader PDIP akan maju di Pilkada Jakarta. Ini kan panggung politik juga, Mbak. Namun ketika apakah bisa bertemu antara PDIP dengan PKS? Ini mungkin-mungkin saja kalau misalnya PKS dan juga PDIP ini sama-sama beroposisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Dan Anies lah yang mempertemukan mereka untuk bersiap-siap berduet dalam mitra oposisi. Dan saya rasa ini masih masih panjang waktu ya, Mbak, karena memang sampai hari ini PDIP masih belum memutuskan apakah oposisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran, sedangkan penjajakan antara PKS dengan Gerindra pun juga ada di beberapa pilkada, Mbak. Artinya masih ada peluang bagi PKS untuk masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, dan saya rasa uh, nantinya ketika PKS dan juga PDIP akan berkoalisi di Jakarta maupun di pilkada lainnya, tergantung apakah
mereka ini diterima atau tidak sebagai koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, begitu Hmm. Mbak. Oke, kalau dari pemerintahan Prabowo Gibran kan ada nama Ridwan Kamil yang kemudian digadang-gadang dari hasil survei juga termasuk nama yang paling tinggi untuk bisa maju ke kontestasi Pilkada Jakarta. Apabila memang lawan dari Anies Baswedan nanti Ridwan Kamil, di kondisi Anies Baswedan bersama dengan Soebul Iman, seperti apa nanti, Mas Rifki? Ya kalau misalnya kalau kita cek survei kan Ridwan Kamil kan belum menonjol, Mbak. Artinya masih Hmm, tiga besar ya. Artinya masih kalah populer dibandingkan Ahok dan juga Anies. ya. Artinya kecuali di Jawa Barat ya, memang Kang Emil pemenangnya dalam survei terbaru. Tetapi kita melihat bahwa peluang-peluang politik yang akan diambil Ridwan Kamil yang diusung oleh Kim di Jakarta, tentu ini juga akan tidak terlalu menguntungkan karena memang dia harus melepaskan bongkahan emas di Jawa Barat untuk mencari perak etak pasti di Jakarta. Begitu, Hmm. Mbak. Mungkin garansi politiknya meskipun Ridwan Kamil maju di Jakarta, dia kalah menjadi menteri. Tetapi kalau misalnya Ridwan Kamil maju di Jakarta, tentu perhitungannya juga akan menjauhkan PDIP untuk mendukung RK. Karena memang pilihannya adalah bahwa PDIP bukan bagian dari koalisi Indonesia Maju. Makanya pilihan-pilihan hari ini adalah dengan menjauhkan Ahok dari Jakarta, paling tidak akan memuluskan komunikasi antara PDIP dengan Anies. Ini yang kita akan lihat ke depan. Karena sampai hari ini kan Pak Ahok masih bersikeras maju di Jakarta kan menolak maju di Sumut. Ini juga akan mempersulit hubungan antara PDIP untuk membangun komunikasi dengan Mas Anies dan tentu mulai munculnya isu-isu Mas Anies akan berkomunikasi dengan Prabowo dalam waktu dekat. Apakah ini juga akan sebuah bargaining positioning bagi politik bagi Anies bahwa ketika nggak dapat Gerindra ya dapat PDIP, begitupun bagi PDIP nggak dapat dukung Ridwan Kamil atau Ahok ya dukung Anies. Jadi hanya sebuah pertukaran puzzle-puzzle politik saja Mas, Mbak. Oke, masih seputaran bagaimana kemudian nanti siapa yang akan mendekati koalisi atau pemerintahan begitu ya, dan siapa yang nanti akan berdiri dan mencalonkan kandidat yang kemudian akan menjadi oposisi seperti itu. Mas Rifki, terakhir dari saya Mas ini, apakah saat ini dengan adanya PKS yang mengusung Anies Baswedan sudah bisa terbaca bagaimana nantinya arah yang kemudian bisa diambil oleh sejumlah partai politik lain setelah adanya keputusan ini? Masih ada PKB, kemudian beberapa partai yang sebelumnya digadang-gadang akan membersamai Anies begitu. Ya, saya membaca yang akan berpotensi besar di awal untuk ke Anies itu adalah pertama tentu PKB dan Hmm. juga dari awal dan PKS dan Nasdem. Artinya Nasdem kan memberi ruang untuk Anies dari partai lain karena ketika misalnya Anies muncul dari Nasdem tentu akan menyulitkan partai lain mengusung Anies. Makanya ini hanya umpan liar saja, Pak. Artinya duluannya partai lain mengusung Anies dan saya berdukung di belakang. Mungkin begitu Nasdem. Dan saya rasa PDIP dan partai-partai lain juga akan main di akhir, Mbak. Karena memang mereka akan berhitung seberapa menguntungkannya mendukung Anies. Apakah PDIP akan mendapatkan kursi pemerintahan, kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran, atau beroposisi. Kalau misalnya pilihan politik sampai pilkada itu masih oposisi, memungkinkan PDIP akan memilih selain Ridwan Kamil, tentu Anies atau Ahok. Tapi kalau misalnya PDIP mendukung Ahok, ini juga akan merugikan bagi Anies atau mungkin kelompok oposisi karena akan menguntungkan bagi RK. Karena ruang-ruang politik yang terpecah ini juga akan menguntungkan bagi figur yang diusung oleh kelompok istana, gitu Mbak. Oke, baik. Ada tiga nama yang kemudian saat ini masih hangat adalah Anies Baswedan, kemudian Ridwan Kamil dan juga Basuki Cahayapurnama yang namanya sama-sama berpeluang untuk kemudian dimajukan di kontestasi Pilkada Jakarta. Setelah PKS mengumumkan Tribuners untuk mengusung Anies Baswedan, nanti kita lihat bagaimana pergerakan dan situasi koalisi yang akan terjadi jelang nantinya Pilkada Jakarta di November 2024. Mas Rifki, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini, luar biasa sekali. Kita sama-sama melihat ya Mas ya, bagaimana nanti partai politik saling menggoda untuk bisa berkoalisi dan mengusung pasangan calon. Demikian Tribuners, obrolan saya bersama dengan pengamat politik dari Aljabal Strategik Mas Arief Kicaniago. Nantikan obrolan saya lain hanya di program Tribun Fokus. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.